Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Rasya Fitria, mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfani MSI. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik atau suatu perairan. Allah SWT telah menciptakan alam semesta ini beserta dengan isi-isinya, yang mana salah satunya itu yaitu laut, yang mana di laut itu terdapat beraneka ragam macam biota laut yang dapat kita kelola dan dapat kita manfaatkan menjadi suatu kebutuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itu seperti ikan yang dapat kita jadikan sebagai lauk pauk makanan kita sehari-hari, mutiara yang dapat kita gunakan sebagai perhiasan, dan di laut itu juga sebagai jalur transportasi, yang mana berlayarnya kapal dan perahu, yang mana Allah telah menundukkan laut untuk kapal dan perahu berlayar, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyyan wa tastakhriju minhu hillatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 12 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Islam mengajarkan kita manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk bertugas dalam melestarikan alam serta menjaga keberlangsungannya. Nah, jadi dalam tugas ini itu terdapat nilai yang harus kita lakukan, yaitu wajib membangun lingkungan, memanfaatkan serta menjaga keberlangsungan hidupnya. Nilai ini itu mengajarkan kita bahwa dalam memanfaatkan alam tidak terlepas dari rasa tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Nah, setelah kita mengelola dan memanfaatkan ekosistem sumber daya alam yang terdapat di suatu perairan tersebut, maka tidak luput pula kita untuk menjaga keberlangsungan atau menjaga melestarikannya agar tidak terjadi kepunahan atau rusaknya ekosistem tersebut. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ya'malu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Yang mana nilai-nilai Islam yang menganjurkan kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan itu juga dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya angkata asitratan sallallahu ra'sahu finnar. Su'ila Abu Dawud an makna hadzal hadis faqala hadzal hadis mukhtasarun, yakni angkata asitratan fi falatin yastadillu biha bunus sabil wal bahaim ambasan wa dhulman bi ghairi haqqin wa yakunu lahu fiha sallallahu ra'sahu finnar. Jadi dari hadis ini itu dikatakan bahwa barang siapa yang menebang pohon secara liar tanpa ada tujuan dan maksud tertentu yang jelas, maka Allah akan menenggelamkan kepalanya ke neraka. Yang mana nasihat ini itu juga berlaku dalam mengelola sumber daya alam yang terdapat di laut. Barang siapa yang merusak atau mengambil terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove dan biota laut lainnya tanpa ada tujuan dan maksud tertentu, yang mana ia hanya akan menyebabkan kerusakan dalam ekosistem tersebut, maka Allah akan menenggelamkan kepalanya ke neraka. Dalam hadis riwayat Muslim pun dikatakan bahwa An Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir rakid,
yang mana Rasulullah SAW melarang kita untuk membuang air kecil di air yang menggenang, yang mana air tersebut itu tidak dapat mengalir, sehingga kotoran yang kita buang itu tidak dapat mengalir. Maka biota yang terdapat di perairan tersebut akan mati dikarenakan airnya tercemar. Nah, jadi dari apa yang telah saya jelaskan dapat kita ketahui bahwa kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini itu sebagai pemimpin, yang dijadikan sebagai pemimpin, maka kita itu bukan hanya sekadar sebagai penikmat sumber daya alam yang telah diberikan, namun kita juga bertugas untuk melestarikannya sebagai wujud terima kasih dan syukur atas apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita yang begitu berlimpahnya nikmat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, karena jika suatu tugas dilaksanakan bersama-sama, maka tugas tersebut akan terlaksana dengan mudah. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.